itu suara masuk di belakang, suara masuk. Kebuka. Ya, itu adalah Tito, teman-teman. Orang kamera gua, dia Cina tapi lebih miskin. Beneran, lebih miskin. Lu mau tahu nggak seberapa miskinnya si Tito? Dia merantau, lu dari mana? Cirebon. Tito merantau di sini dari Cirebon 3 tahun dan kosannya itu kosan syariah. Dan setelah tahun ketiga itu ibu kosnya baru tahu kalau dia tuh Kristen. Harga kosannya dinaikin, kasihan banget. Tragis banget Tito. Nah, gitu dong. Itu baru Cina yang bagus. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Boleh minta tepuk tangannya? Di sini ada yang udah pernah nonton ini acara apa? Ini pada nggak tahu ya acara apa? Udah lihat di YouTube. Terima kasih mahasiswa UI. Mahasiswa UI di sini. Gokil. Ini nama acaranya Monday Show. Terima kasih yang sudah datang meskipun gue tahu 99% kesini nonton Dani Beler doang. Jangan pulang anjing habis beler. Gue juga mau stand up. Ini adalah minggu kelima gue bikin show ini. Jadi tiap minggu gue stand up selama 15-20 menit. Kadang 10 menit. Kadang 30 menit sekuat-kuatnya gue. Tiap kali ditanya, emang lu ada materinya tiap minggu stand up 15-20 menit? Gue jawab ya, pokoknya ada. Pokoknya ada. Ngebahas yang lagi rame selama seminggu terakhir. Dan sebelum kita mulai acaranya, ini show-nya ada tagline-nya. Nama show-nya Monday Show dan tayang setiap hari Senin. Dan Senin tuh identik sama sesuatu yang nyebelin. Senin tuh identik sama Monday sucks, Monday nyebelin. Jadi kita ganti tagline-nya. Monday shouldn't suck, it should be tragic. Jadi kita mengingat berita-berita yang rame selama seminggu terakhir dan kita angkat. Jadi gue bilang Monday shouldn't suck, kalian bilang it should be tragic. Siap? Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck, it should be tragic. Tepuk tangan. Ini adalah minggu kesekian gue bikin acara ini dan gue tuh mulai mengerti POV-nya Deddy Corbuzier. Deddy itu, lu tau gak kasusnya Deddy pernah nyiduk orang yang ngatain dia, apa ngatain keluarganya apa gimana gitu. Ada yang pernah lihat itu? Ya kayak disamperin gitu kan sampai di Bengkulu apa di mana kayak. Gue tuh pertamanya mikir kan, wah Deddy Corbuzier sedikit berlebihan nih. Tapi setelah gue jadi content creator dengan 3.700 subscriber, gue mulai ngerti. Lu tau, episode terakhir gue upload stand up sama Om Sam, Seminota Slim Boy, itu durasinya Om Sam itu stand up-nya 40 menit. Yang aman cuma 3 menit. Om Sam stand up 40 menit dan ini kesalahannya 100% di gua. Stand up-nya Om Sam lama karena dia lagi enjoy, penontonnya asik juga. Tapi gua tuh baru tahu ternyata di iPhone itu kalau resolusinya ketinggian dan durasinya kelamaan, dia tuh langsung kayak autocorrect gitu, langsung diturunin, langsung ngedrop sendiri resolusinya untuk mencegah overheating. Dan gue nggak tahu itu, akhirnya gue agak sedih. Kayak episode terakhir sebelum lebaran, gue upload sama Om Sam dan videonya ngeblur kayak 144 doang. Kayak aduh kurang banget, tapi ya udahlah. Yang penting udah ada kontennya, dinaikin aja gitu. Dan sesuai dugaan gue, netizen mulai kayak anjing komennya. Bang Ben, lu ngerekam pakai kentang. Bener-bener kayak anjing. Dan gue akhirnya belajar tuh, gue tanya ke ChatGPT, gue tanya ke teman gue, oh iPhone tuh emang kayak gitu. Dan gue mulai balas dendam. Kemarin, kayaknya minggu lalu atau 2 minggu lalu, gue ngonten sama Sania Leonardo. Yang tahu Sania Leonardo, kontennya boleh tepuk tangan? Oh, nggak tahu ya Sania Leonardo. Sania Leonardo adalah cewek, konten kreator, salah satu konten kreator paling lucu yang pernah gue kenal. Lucu selucunya si anjing satu ini. Dia tuh selalu branding bahwa orang tuanya, bapaknya tuh meninggal tahun 2015. Dan tiap kali kita ngomong tuh jawabannya selalu template bercanda. Kayak dia tuh nggak tahan harus bercanda. Ternyata lucu juga cewek-cewek fatherless behavior nih. Lucu banget Sania Leonardo. Gue selalu menekankan dan dia tuh sering main sama anak-anak stand up gitu. Sania, stand up dong, stand up. Dan Sania jawabannya selalu template. Gue takut nggak lucu. Kalau gue nggak lucu, gue gimana? Masa gue telanjang di atas panggung? Ya nggak apa-apa. Sania. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan kita punya tamu yang sangat luar biasa spesial hari ini, teman-teman. Apa yang bisa gue intro dari dia adalah orang yang gue sih nggak mau kalah ya, kan dia selalu dieksploitasi sama Comika gitu. Jadi sekarang gue yang mengeksploitasi sahabat gue ini.
Dia adalah teman gue dan mentor gue di Mensrea dan teman gue juga di Polda Metro Jaya. Kemarin baru aja dapat surat panggilan yang kedua. Itu lu ngomongin gitu nggak, Ler? Apa? Lu ngomongin itu nggak? Enggak. Enggak. Itu nanti aja itu off cam ya. Terus apa lagi ya? Dia adalah salah satu stand up comedian paling funny yang pernah gue kenal. Apakah dia akan ngebahas kasus kita berdua dipanggil ke Polda Metro Jaya? Ataukah dia akan ngomongin kesehariannya sebagai orang Bogor saja? Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih, biar nggak dragging ya, Ler ya. Yeah. Maaf ya, Ler ya. Ekspektasi gue bakal dar, pang, Dani Beler. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi nggak apa-apa, ini profesional orangnya. Beri tepuk tangan paling meriah untuk Dani Beler. Ben, sorry. Ada yang bawa mobil BYD nggak? NWL? Ini kita keluarin mobilnya. So sorry, maaf. Kunciannya apa? Kunciannya apa? Wah, mobil Cina. So sorry, have a good show. Ya, maaf ya. Ada lagi nggak yang ngalangin, Bang? Itu aja. Itu aja ya. Thank you ya. Ya. Ada yang bawa mobil Mercy di sini? Lu bawa mobil Mercy, Bang? Enggak. Ah, kelihatan. Gua ngetes aja. Ya, teman-teman, tepuk tangan untuk partner crime gua, Ben Daniel. Partner in crime. Ini jujur ya, gua baru pertama kali kesini, gua diundang Ben Daniel, Ler, mau nggak tampil di tempat gua? Gua tanya, berapa penontonnya? Ya sekitar 15-an lah. Maksudnya gua dari Bogor ya. Penonton 15 mending Google Meet nggak sih? Nah, iya. Gua lewat tol Antasari mahal itu aja. Jauh bener gua. Gila. Ya, gua sama Ben Danio jadi openernya Mensrea di Netflix, teman-teman. Alhamdulillah. Pertama kali Mensrea tayang di Netflix, perasaan gua tuh bangga banget gua. Akhirnya wajah gua bisa terpampang di media skala internasional sekelas Netflix. Karena biasanya gua nonton di Netflix tuh aktor-aktor atau stand up comedian favorit gua, Dave Chappelle, Chris Rock, Kevin Hart. Berarti kan dengan adanya gua di Netflix ada kemungkinan Dave Chappelle, Chris Rock, Kevin Hart untuk nge-skip Ben Danio. Ya. Ya langsung ke Panji itu dia. Ada gua. Ya bangga gua. Pertama kali tayang di Netflix, perasaan gua happy banget gua. Rasa happy gua tuh bertahan cukup lama, sekitar 2 hari lah. Hari pertama rilis, hari kedua respon netizen. Yang bikin gua haru ternyata di sosial media banyak yang komentar. Banyak orang yang lebih inget penampilan gua daripada penampilan Panji. Bahkan ada yang muji gua secara berlebihan. Ada yang bilang Mensrea MVP-nya Dani Beler. Maksud gua ini kan acara-acara Panji. Kok bisa MVP-nya gua? Ibarat nasi goreng nih ya. Jelas nasi gorengnya Panji. Sajian utama. Gua tuh cuman acarnya lah. Ben Danio kerupuk. Yang kalau nasi gorengnya habis baru sadar lah ada kerupuk. Nah. Lo pikir gue bercanda? Kemarin di Polda Metro Jaya kejadian. Dia ditanya sama polisinya waktu di acara duduk tribun berapa ya? Kan saya juga opener, Pak. Lah iya kan. FPI bukan. Adalah pokoknya orang-orang organisasi keislaman apa gitu ngelaporin juga. Sampai itu surat ke rumah gua. Tapi anehnya yang dipanggil gua doang. Gua tanya si Ben Danio, "Ben, lu dipanggil nggak?" Polda Jatim, kata Ben Danio. Kali ini polisi nggak suka kerupuk lah. Terima kasih. Dah. Thank you. Tepuk tangan buat Dani Beler. Luar biasa. Lu di situ aja. Lu mau dipanggil lagi? Ya, enggak, terserah lu. Ya udah ntar lu panggil gua lagi. Ya udah, oke. Oke, kenalin gua kerupuk. Tadi tolong dicatat apa aja. Puan, terus Gibran. Banyak ya. Gak apa-apa, Ler. Udah 2 kali dipanggil. Biasa panggilan ketiga lucu. Karena rule of 3 ya. Anjing, Beler lucu banget. Ini kayaknya acaranya dia deh sekarang. Udah game over. Ya, tapi gue senang banget sama stand up-nya Beler, emang lucu banget. Ler, anak lu umur berapa sih? Dia bisa denger gak sih situ? 4 tahun. Harusnya di sini aja jadi awkward tau gak?
Ini di sini ada yang punya anak 3 tahun ke atas atau ini 4 tahun? Ada. Anak lu berapa? 3 tahun berapa? 3 tahun 2 bulan. Ah, anak lu main game nggak? Enggak. Nggak. Kenapa nggak main game? Karena nggak bagus aja kayaknya bikin nggak fokus. Bikin nggak fokus. Tapi lu tahu nggak, sekarang tuh ada game-game yang di-approve sama Komdigi. Mulai dari usia 3 tahun, 5 tahun, 18 tahun. Ada yang udah lihat ini? Udah lihat. Oke, jadi buat yang nggak tahu konteksnya, jadi Komdigi itu baru aja meng-approve beberapa game di Steam yang boleh dimainin anak-anak usia 3 sampai 18 tahun. Ini gue bacain yang, dan ini sumpah gue nggak buat-buat. Kalian tebak ya, ini untuk usia berapa? Upin Ipin Adventures. 18 tahun ke atas. Oke, Diablo 4. 3 tahun ke atas. Bener, lu google nih kalau ini. GTA San Andreas. 3 tahun ke atas. Terakhir, Nukitashi ini game hentai. Jangan tanya kenapa gue bisa tahu. 3 tahun ke atas. Gila, ini bisa lolos lah yang gini-ginian. Terakhir satu lagi. Mobile Legends. Ada yang bisa tebak berapa tahun ke atas? 18 tahun ke atas. Kalau ini gue setuju, ini di-ban aja nih. Game bener tuh Dota, Mobile Legends tuh game sampah. Weh, main Dota semua sini. Habis ini mabar kita. Gokil bro, gokil. Lu santai, aman bro di belakang? Ya baju biru. Ya Manny Pacquiao, aman. Kayaknya dari tadi tegang gitu, kayak kita ada salah apa gimana. Beler lucu nggak menurut lo, Manny? Lumayan. Gua nggak selucu Beler loh. Kerupuk, ingat. Udah deh. Itu game-game yang ini. Gua abis ngeliat ini, lucu banget ini. Lu udah ngeliat ini, ada yang impersonate Vidi Aldiano sampai ke makamnya. Kayaknya yang kayak gini ini layak deh disiram air keras. Aneh banget ada orang-orang kayak gini. Gua cerita ini ya, tambahan tentang Polda Metro Jaya. Kayaknya nggak habis-habis. Lu tau nggak? Sebenarnya ceritanya kan udah selesai gitu, kayak 2 bulan lalu gua sama Beler udah selesai. Tapi kayaknya selalu ada angle-angle yang menarik untuk dibahas. Betul kata Beler. Yang bikin lama pemeriksaannya adalah ngetiknya. Jadi satu pertanyaan nih, misalnya tanya, Bang Men sehat? Sehat. Itu di laporan BAP-nya tulisannya, apakah saudara Ben Daniel dalam keadaan sehat walafiat dan siap memberikan keterangan sejujur-jujur? Dan itu di tulisannya, respon gua adalah, ya saya siap memberikan keterangan sejujur-jujurnya, saya siap bersaksi dan tahu konsekuensinya. Padahal kita tuh cuma ngomong sehat, udah. Dan itu diketik manual, itu yang bikin panjang. Lu tau saking lamanya, gua sama Beler tuh bosen banget. Jadi nggak semenyeramkan yang dibayangkan orang gitu, kayak kita ditaruh, kenal Panji dari mana? Nggak ada gitu-gitu, kita bercandanya santai. Cuma gua sama Beler sampai makan es podeng. Lu pernah nggak makan es podeng rasa cashback APBN? Tiap suapan tuh, uang pajakku balik lagi. Gak pernah kan lu? Gue kayak dan gue tuh gue tahu kasus terakhirnya yang cuman Beler cerita doang kalau dia tuh ditekan gitu pas di akhir. Cuman sebelumnya ada. Cuman sebelum itu endingnya, itu closingnya. Sebelum itu ada ditekan lagi. Ini gue ceritain sekarang aibnya Beler. Jadi Beler itu adalah salah satu stand up comedian paling hebat yang pernah gue kenal. Dia tuh ngomongnya luwes, santai, lucu dari tadi. Kita setuju lah, tadi lucu banget. Boleh tepuk tangan buat Beler. Tapi belibet ditanya polisi. Ada satu pertanyaan yang sama gitu. Jadi gua ditanya, Mas Ben, di Comika perusahaannya Panji sebagai apa? Oh saya sebagai talent aja dari luar gitu. Nah Beler salah jawab. Kalau Mas Dani Beler sebagai apa? Oh saya sebagai talent management. Nah kalau dia jawab manajemen itu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Ditekan lagi, kenapa dia jawab manajemen? Ya kan? Jadi kalau lu jawab talent aja selesai, nggak ada kelanjutannya. Tapi biar jawab talent management, jadi polisi neken lagi. Oh talent management itu di bawahnya kotak apa? Kalau misalnya lu HRD,
ya kan, kotak HRD, bawahnya ada kotak sales, bawahnya kotak sales, ada kotak marketing. Kalau kamu di talent management, itu membawahi kotak siapa di talent management tuh, bawah kotak kamu ada kotak siapa lagi. Itu bolak-balik 5 menit ngomongin kotak. Sampai Beller gak kuat jawabnya, nggak ada kotaknya, Bu. Sebenarnya kan memang itu yang bikin lama. Setiap kali ditanya, ngetiknya 5 menit, 10 menit sendiri. Jadi gue sampai bengong gini, kayak nahan tidur. Sebenarnya cara paling gampang, ini saran gue ya, kan teknologi sudah oke. Sebenarnya kita tinggal direkam kan sama aja. Kita direkam, kalau butuh laporan BAP-nya, dari rekamannya itu tinggal diekstrak. Tinggal diekstrak teksnya, generate speech, teksnya keluar, diekstrak aja keluar, kan jadi sama aja, di print selesai gitu. Ya paling ada logo CapCut-nya di ending, tapi kan nggak apa-apa gitu, lebih praktis gitu. Kalaupun mereka nggak tahu cara ngedit, nggak tahu cara pakai CapCut, kan bisa panggil editor. Editor di Indonesia kan gratis, nggak usah dibayar. Iya kan? Terus dibayar, kayak gue kemarin bikin spesial, gue ngedit bayar 1 juta, ngapain? Harusnya gratis bayar editor. Dan gue salah fokus tahu sama kasus editan tuh. Semua orang tuh pada ributin soal ini, soal editannya adalah gue adalah orang yang pertamanya nggak setuju kalau dia divonis bebas. Si Amsal Sitepu, lo ngikutin kasusnya Amsal Sitepu? Gue pertamanya nggak setuju, kenapa dia divonis bebas? Gue nggak setuju Amsal Sitepu divonis bebas tanggal 1 April. Kan bisa 2 April, 3 April. Ini bercandanya ngeri banget. Pengadilan negeri. 1 April, bener. Dan satu yang gue suka adalah ada ancaman brownies. Jadi ternyata dia udah ditahan dari Desember dan dikirimin brownies sama jaksa. Dan brownies itu untuk menekan dia, katanya. Oh, ini udahlah ikuti aja prosesnya. Dan dia bersaksi tuh di DPR. Harusnya kan nggak boleh bohong, saya udahlah ikuti aja tuh prosesnya, ikuti aja. Gini, gue tuh nggak kaget sama boomer-boomer kayak gini, dan si anjing tuh lebih muda lagi dari gue. Jaksanya namanya Jaksa Wira Arizona, udah sebut aja. Dia tuh lebih muda, tapi dia kelahiran 95, gue 92. Tapi kayak pola pikirnya tuh boomer banget. Kenapa editing tuh bisa gratis? Kenapa editing bisa 0 gitu? Dan gue tuh keinget, boomer tuh memang seribet itu. Ada yang pernah perpanjang paspor, boleh tepuk tangan? Lu tau nggak betapa ribetnya proses asli perpanjang paspor? Lu mesti download aplikasi dulu, terus lu upload KTP kan, upload KTP, KK, paspor lama segala, upload semua file itu. Terus lu mesti ngantri 1 bulan, karena di mana-mana bakal penuh. Pas lu udah ngantri 1 bulan, dan gue ngikutin prosesnya, gue ngikutin 1 bulan prosesnya, terus gue pergi ke sana. Gue pergi setelah 1 bulan, oke, waktunya ngantri. Gue mau masuk, minta dong fotokopi KTP sama KK, paspor lama. Ngapain, kan udah diupload semua. Nggak bisa pak, sudah prosedurnya, sudah aturannya gitu, anjing. Akhirnya gue keluar nyebrang, dan entah kenapa di samping kantor Samsat, imigrasi, itu kan selalu ada tukang fotokopi ya. Akhirnya gue ke tukang fotokopi, gue print lah itu, gue keluar 10.000. Oke, nggak apa-apa, print semuanya yang diminta. Gue sampai sana, gue kasih foldernya, gue kasih filenya. Ini fotokopi KTP, fotokopi KK, paspor lama. Dan setelah gue kasih itu, lu tahu gue dikasih apa? Dikasih formulir. Formulirnya disuruh ngisi nama lengkap, KTP. Kayak ini ngentot, kapan selesainya? Gue rasa kalau petugas imigrasi kita tuh malaikat gitu. Petugas imigrasi kita malaikat. Kayaknya nggak ada orang mati deh. Kayak orang masuk akhirat gitu ditanya, siapa Tuhanmu? Mana fotokopi KTP-mu? Balik lagi hidup. Dan itu adalah asal muasal kisah Paskah. Kenapa Yesus bisa bangkit. Selamat Paskah teman-teman. Kita lagi di Jaksel, jadi bisa ngerayain Paskah, bukan di Kabupaten Tangerang. Aduh, masih ada ya kasus gitu-gitu, tragis. Brownies, brownies, gue tuh salah fokus. Kenapa? Apa yang ada di pikiran si jaksa? Mau nyogok, semi-semi nyogok, semi-semi nakutin lah, bawain brownies. Buat apa coba? Karena di dunia perfilman aja, itu ada ilmunya, ada tekniknya, kayak makanan, situasi itu semua ada ilmunya. Misalnya kalau lu ngeliat film ada mafia gitu, dia makan steak berdarah, itu kan ngasih image bahwa, oh gue tangguh, gue tough gitu, nakutin, dia potong pakai pisau gitu. Lu pernah nonton film Inglourious Bastard?
Itu ada satu scene Kolonel Hans Landa, itu Nazinya, dia makan pastry gitu sama cewek Yahudi. Dan dia nakut-nakutin gitu kayak, oh dia boleh makan apa, ini yuk keluarin dulu makanannya, yuk kamu pilih makan ini. Jadi itu cuma scene makan doang, tapi dia nekan gitu. Di perfilmannya aja ada ilmunya. Kenapa Dian Sastro, ada filmnya di Netflix, seriesnya di Netflix, judulnya Gadis Kretek. Ada yang pernah lihat film itu? Gadis Kretek di Netflix. Itu kayak ngasih tekanan bahwa, oh, kretek tuh simbolis, kretek tuh industri Indonesia yang terbesar, kretek tuh masyarakat Indonesia. Kalau judul filmnya Gadis Ikos, paling ceritanya buru-buru Karawang gitu kayak. Makanya Gadis Kretek. Jadi sekarang gue tuh berusaha berpikir gitu, apa simbolisnya brownies? Ngapain lu bawain brownies coklat anjing? Minimal lu bawain brownies ganja gitu kan. Kan bisa lebih slow negosiasinya. Kalau lu image-nya mau nakutin orang, lu bukan bawain brownies, salah. Yang harus lu bawain adalah ompreng MBG. Makan lele sashimi-nya. Sekian dari gua, terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Kita akhiri dengan tagline dulu. Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck. It's shouldn't rain. Tepuk tangan. Terima kasih.